Namaku Hasan. Tahun ini usiaku 22 tahun. Secara usia, orang-orang mungkin menganggapku sudah dewasa. Tapi sejak ibu meninggal 3 tahun lalu, ada bagian dalam diriku yang seperti berhenti tumbuh. Kami dulu keluarga sederhana yang hangat. Ibu adalah pusat segalanya. Ia selalu bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika bajuku, bahkan masih mengingatkanku membawa payung saat langit mendung. Aku anak tunggal, terlalu dimanjakan. Mungkin sampai suatu pagi semuanya berubah. Ibu jatuh sakit. Cepat, terlalu cepat. Dalam waktu 6 bulan, rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi rumah yang dipenuhi bau obat dan suara mesin oksigen. Dan ketika ibu benar-benar pergi, yang tersisa hanya kesunyian. Ayah berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam. Ia lebih sering pulang larut malam, seolah tak sanggup menghadapi rumah yang terlalu banyak menyimpan kenangan. Setahun setelah ibu meninggal, ayah memperkenalkanku pada seorang perempuan, namanya Rina. Ia seorang janda usia 38 tahun. Katanya suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Ia tidak punya anak. Pertama kali melihatnya, kesan yang ketangkap adalah tenang, terlalu tenang. Wajahnya lembut, tutur katanya pelan, dan sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit kutebak. Aku tidak langsung menyukainya, bukan karena ia jahat atau kasar, justru sebaliknya. Ia terlalu baik, terlalu sopan, terlalu berusaha tidak mengganggu posisiku sebagai anak satu-satunya. 2 bulan setelah perkenalan itu, ayah menikahinya, dan sejak saat itu, Rina resmi menjadi ibu tiriku. Awalnya aku menjaga jarak, kupanggil ia Bu Rina, bukan ibu. Rasanya aneh menyebut orang lain dengan panggilan yang dulu hanya milik satu orang. Rumah kami tidak besar, 2 kamar di lantai atas, 1 kamar tamu di bawah, ruang keluarga, dapur kecil, dan teras yang menghadap jalan sempit. Rumah itu terasa semakin sunyi karena ayah sering dinas luar kota. Pekerjaannya menuntutnya pergi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan setiap kali ayah pergi, hanya ada aku dan Rina di rumah. Hari-hari awal terasa canggung. Kami seperti 2 orang asing yang terpaksa berbagi atap. Ia memasak, aku makan. Ia membersihkan rumah, aku masuk kamar. Percakapan kami sekadar, "Sudah makan?" atau "Ayahmu telepon tadi." Namun semakin waktu berjalan, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Rina mengikat rambutnya ketika memasak, cara ia menggigit bibir saat berpikir, cara ia tertawa kecil ketika menonton acara komedi di televisi. Hal-hal sederhana yang seharusnya biasa saja, tapi entah mengapa, semuanya mulai terasa berbeda. Aku sering pulang lebih cepat dari kampus hanya untuk mendapati rumah dalam keadaan sepi. Kadang Rina sedang menyiram tanaman di depan, kadang ia duduk di ruang tamu membaca buku, kadang ia berdiri di dapur dengan cahaya matahari sore yang masuk dari jendela membuat siluet tubuhnya tampak hangat dan lembut. Aku mulai merasa aneh. Awalnya kupikir itu hanya kekaguman biasa, mungkin karena sudah lama rumah ini tidak memiliki sosok perempuan dewasa, namun perasaan itu tumbuh perlahan. Aku mulai memperhatikan aroma parfumnya, mulai menyadari detak jantungku berubah ketika ia berdiri terlalu dekat, mulai merasa gelisah saat mendengar suaranya memanggil namaku. Setiap malam ketika aku masuk kamar, pikiranku tidak lagi sepenuhnya tenang. Aku sering membandingkan perasaanku ini dengan rasa rindu pada ibu kandungku, tapi keduanya berbeda, sangat berbeda. Rina tidak pernah bersikap genit, tidak pernah menunjukkan perhatian yang melampaui batas. Ia menjaga jarak, bahkan terlalu menjaga. Tapi justru jarak itulah yang membuatku semakin penasaran. Suatu malam ketika hujan turun deras dan ayah sedang dinas luar kota, listrik sempat padam beberapa menit. Rina mengetuk pintu kamarku, meminta bantuan mencari lilin. Saat pintu buka, ia berdiri dengan rambut sedikit basah karena bocor dari atap teras. "Bisa bantu ibu sebentar?" katanya pelan. Kata ibu, itu terasa aneh di telingaku. Kami berjalan berdampingan menuju dapur. Dalam gelap dan cahaya ponsel yang redup, jarak di antara kami terasa begitu dekat. Aku bisa mendengar nafasnya, bisa mencium aroma sabunnya, dan saat itulah aku sadar ada sesuatu yang salah dalam diriku. Sejak malam itu, aku sering terbangun di tengah malam dengan pikiran yang tak pantas. Aku mencoba mengalihkan diri dengan bermain game, belajar, atau keluar bersama teman. Tapi setiap kali pulang, rumah ini selalu membawa perasaan yang sama, kesunyian. Dan di dalam kesunyian itu hanya ada aku dan dia. Aku tahu ini salah, sangat salah. Ia adalah istri ayahku, perempuan yang seharusnya kuhormati sebagai orang tua.
Tapi semakin kutekan perasaan itu, semakin kuat ia muncul. Aku mulai mengikuti akun media sosialnya secara diam-diam, melihat foto-foto lama sebelum ia menikah dengan ayahku, foto ketika ia tersenyum lepas di pantai, foto saat ia menghadiri pesta pernikahan temannya, foto-foto yang memperlihatkan dirinya sebagai perempuan, bukan sebagai ibu tiriku. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Aku tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari keluarga, aku mulai melihatnya sebagai perempuan. Setiap kali ayah pamit dinas luar kota, ada perasaan campur aduk dalam diriku. Di sisi satu, aku merasa bersalah karena menikmati waktu berdua di rumah dengannya. Di sisi lain, aku takut pada diriku sendiri. Aku takut suatu hari perasaanku akan terlihat. Takut tatapanku terlalu lama. Takut gerak-gerikku terbaca. Takut ia menyadari apa yang sebenarnya kurasakan. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa ketakutanku itu akan segera menjadi kenyataan. Sejak malam listrik padam itu, aku tidak lagi bisa bersikap biasa. Aku mulai menghindari Rina di pagi hari, tapi justru mencarinya di malam hari. Ada dorongan aneh dalam diriku, rasa penasaran yang bercampur dengan kegelisahan. Ayah kembali dinas luar kota selama 10 hari. Seperti biasa, sebelum berangkat, ia berpesan agar aku menjaga rumah dan membantu Rina jika ada apa-apa. "Ibu, kamu sendirian di rumah. Jangan cuek terus," katanya. Aku hanya mengangguk. Kalimat itu justru membuat dadaku terasa berat. Malam ketiga, ayah pergi. Hujan turun lagi. Kota kecil kami memang sering diguyur hujan akhir-akhir ini. Suara air menetes di atap menjadi latar sunyi yang tak pernah benar-benar hilang. Aku berada di kamar. Lampu menyala redup. Pintu tak kukunci. Entah sejak kapan aku mulai membuka kembali akun media sosial Rina. Menggeser layar perlahan, mengamati setiap foto. Ada satu foto yang membuatku berhenti cukup lama. Foto itu diambil sebelum ia menikah dengan ayahku. Ia mengenakan gaun biru sederhana, berdiri di tepi pantai. Rambutnya tergerai teriup angin. Senyumnya lepas, senyum yang tak pernah kulihat sejak ia tinggal di rumah ini. Aku memperbesar foto itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ku cari. Validasi, pelarian, atau sekedar membenarkan perasaan yang seharusnya tidak ada. Tanganku bergetar ketika tanpa sadar aku membuka folder unduhan di ponselku. Foto-foto itu sudah kusimpan diam-diam beberapa hari lalu. Dan di saat itulah semuanya berubah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan mendekat. Aku terlalu larut dalam pikiranku hingga tak menyadari pintu kamarku sedikit terbuka. "Ardi?" Suara itu membuat seluruh tubuhku membeku. Refleks, aku menoleh. Rina berdiri di ambang pintu. Cahaya dari lorong menerangi setengah wajahnya. Tangannya memegang gelas air. Matanya langsung tertuju pada layar ponselku. Aku terlambat menutupnya. Tatapan kami bertemu. Waktu terasa berhenti. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya pelan tapi bergetar. Aku tak bisa menjawab. Tenggorokanku kering. Ia melangkah masuk satu langkah. Matanya masih tertuju pada layar yang belum sepenuhnya mati. "Kenapa foto itu ada di ponselmu?" Aku panik. Jantungku seperti ingin meloncat keluar. Itu cuma..." Ucapanku terputus. Tanganku gemetar saat mencoba menjelaskan, tapi tak ada kalimat yang terdengar masuk akal. Ia menatapku lama. Bukan marah, bukan berteriak, tapi kecewa. Dan justru itulah yang lebih menyakitkan. "Kamu melihatku seperti apa, Ardi?" Tanyanya lirih. Pertanyaan itu menusuk. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar berasa telanjang. Bukan secara fisik, tapi batin. Semua yang selama ini kusembunyikan terbaca jelas di wajahku. "Aku tidak bermaksud buruk," kataku akhirnya. Meski aku tahu itu terdengar lemah. Ia menarik nafas dalam. "Ini tidak pantas." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Ia bukan hanya berbicara tentang foto itu. Ia berbicara tentang semua tatapan yang mungkin selama ini ia rasakan. Tentang jarak yang mulai berubah. Tentang ketegangan yang diam-diam tumbuh. Rina memalingkan wajahnya. "Ayahmu percaya padaku. Dia percaya kamu anak yang baik." Nama ayah disebut dan rasa bersalahku berlipat ganda. Aku berdiri dari tempat tidur. Jarak kami kini hanya 2 langkah. "Aku cuma kesepian," kataku pelan. Entah kenapa itu yang keluar. Mungkin karena itu satu-satunya kejujuran yang kupunya. Rina terdiam. Aku bisa melihat matanya seditit berkaca-kaca. Tapi bukan karena tersentuh. Lebih karena terluka. "Kesepian bukan alasan untuk melanggar batas," ucapnya tegas, meski suaranya masih lembut.
Keheningan menyelimuti kamar. Hujan di luar semakin deras. Aku merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Tapi di balik rasa malu itu, ada perasaan lain yang lebih membingungkan. Rasa takut kehilangan dirinya. Rina berbalik hendak keluar. Sebelum ia melangkah pergi, ia berkata tanpa menoleh. Mulai sekarang, kunci pintu kamarmu kalau sendirian. Kalimat sederhana itu terdengar seperti garis batas yang digambar jelas di antara kami. Pintu tertutup, aku terduduk lemas. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan tatapan kecewanya terus berulang di kepalaku. Sejak kejadian itu, suasana rumah berubah drastis. Rina tidak lagi menegurku seperti biasa. Ia tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap menjalankan perannya. Tapi semuanya terasa lebih dingin. Tatapannya tidak lagi netral. Kini ada jarak yang nyata. Setiap kali aku turun ke dapur, ia akan segera menyibukkan diri. Jika aku duduk di ruang tamu, ia memilih masuk kamar. Rumah yang sebelumnya sunyi kini terasa menekan. Aku ingin meminta maaf lagi, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi setiap kali melihatnya, aku justru semakin sadar bahwa perasaanku belum sepenuhnya hilang. Dan itu yang paling menakutkan. Karena konflik ini bukan hanya tentang ia memergapku. Ini tentang sesuatu yang sudah tumbuh terlalu dalam di dalam diriku. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghentikannya. Aku hanya tahu satu hal. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama di rumah ini. Dan aku merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak malam ia memergapku di kamar, rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Ia terasa seperti ruang ujian. Setiap langkahku terasa diawasi. Meski Rina tak pernah benar-benar menatapku lagi lama, justru itulah yang menyiksa. Ia terlalu menjaga jarak. Pagi hari berubah menjadi momen paling canggung. Jika dulu ia akan mengetuk pintuku untuk sarapan, kini ia hanya meninggalkan makanan di meja tanpa suara. Jika dulu ia sesekali bertanya tentang kuliahku, kini ia menjawab seperlunya. Dingin, tumbahku. Aku mencoba bersikap biasa, sengaja pulang lebih malam agar tak terlalu sering bertemu. Tapi setiap kali aku membuka pintu rumah, aroma masakan dari dapur dan cahaya lampu ruang tengah selalu menyambut dengan cara yang sama, mengingatkanku bahwa ia masih ada di sana. Dan justru itu yang membuatku tak tenang. Suatu sore, hujan turun lebih deras dari biasanya. Langit gelap lebih cepat gelap. Listrik kembali padam. Kali ini cukup lama. Aku turun ke bawah untuk mencari senter. Rina sudah lebih dulu berada di ruang tamu, menyalakan lilin di atas meja kecil. Cahaya api membuat bayangan wajahnya bergerak lembut di dinding. Kami hanya berjarak beberapa meter, tapi rasanya seperti dipisahkan jurang. Ayah telepon tadi, katanya tanpa menatapku. Dia pulang 3 hari lagi. Aku mengangguk pelan. Keheningan kembali turun di antara kami. Hujan terdengar seperti suara statis yang memenuhi ruang. Aku tidak tahu kenapa, tapi mungkin karena gelap dan sunyi membuat pertahananku melemah. Aku duduk di kursi seberangnya. Bu, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ia sedikit mengangkat wajahnya, tapi tetap menjaga jarak. Aku minta maaf soal malam itu. Kalimat itu sebenarnya sudah ingin kukatakan sejak lama, tapi selalu tertahan. Ia tak langsung menjawab. Aku tidak ingin rumah ini jadi tidak nyaman. Lanjutku. Aku tidak ingin ibu merasa tidak aman. Kata itu berat keluar dari mulutku. Rina akhirnya menatapku. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sekedar kecewa. Ada sesuatu yang lebih rumit di sana. Ardi, katanya pelan. Yang membuat rumah ini tidak nyaman bukan hanya tindakanmu malam itu. Aku terdiam. Aku bisa merasakan perubahan itu bahkan sebelum aku memergokimu. Dadaku seperti ditarik. Tatapanmu, caramu berdiri terlalu dekat, cara kamu menghindar tapi sekaligus memperhatikan. Aku tak bisa menyangkal karena semuanya benar. Aku mencoba menganggap itu hanya perasaanku saja. Lanjutnya. Tapi malam itu memastikan semuanya. Hujan di luar semakin keras. Lilin di meja bergetar tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Aku tidak ingin kamu membenciku, ucapku lirih. Rina menghela napas panjang. Aku tidak membencimu. Aku khawatir kamu masih menyimpan luka kehilangan ibumu dan luka itu bisa berubah menjadi sesuatu yang salah kalau tidak kamu pahami. Kata-katanya membuatku terpukul. Selama ini aku selalu mengira perasaanku murni karena ketertarikan, tapi mendengar itu, aku mulai ragu pada diriku sendiri. Tapi ini bukan cuma soal kehilangan, suaraku mengecil. Rina langsung menangkap maksudku.
Justru itu yang berbahaya, katanya tegas. Keheningan kembali turun. Kali ini lebih berat. Aku bisa merasakan emosi campur aduk dalam diriku. Malu, bingung, marah pada diri sendiri, dan entah kenapa masih ada sisa perasaan yang belum sepenuhnya padam. Hari sebelum ayah pulang, ketegangan semakin terasa. Aku bermimpi tentang Rina 2 malam berturut-turut, mimpi yang membuatku bangun dengan nafas terengah dan rasa bersalah yang menyesakkan. Di siang hari, aku mencoba menjauh, tapi semakin aku menjauh, semakin pikiranku kembali padanya. Suatu malam, ketika aku turun untuk mengambil air minum, aku mendapati Rina sedang duduk sendirian di dapur. Lampu sudah menyala kembali, tapi suasana tetap sunyi. Ia tampak lelah, rambutnya terurai, tangannya memijat pelipis. Entah dorongan apa yang membuatku mendekat. "Ibu sakit?" tanyaku pelan. Ia mengeleng. "Cuma pusing." Aku berdiri terlalu dekat lagi, dan ia menyadarinya. Ia menoleh cepat. Tatapan kami kembali bertemu dalam jarak yang tak seharusnya. Untuk sepersekian detik tak ada yang bergerak. Aku bisa mendengar nafasku sendiri. Lalu ia mundur 1 langkah. Gerakan kecil itu terasa seperti tamparan. "Ini yang aku maksud," katanya pelan. Aku tersadar, tubuhku otomatis ikut mundur. "Aku tidak bisa terus seperti ini," lanjutnya. Suaranya mulai bergetar. "Aku tidak bisa setiap hari harus merasa harus berwaspada di rumahku sendiri." Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Aku tidak pernah berniat membuatnya merasa tidak aman, tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat dampak dari perasaanku. Bukan lagi sekedar gejolak batin remaja, tapi ancaman terhadap kehormatan dan kepercayaan keluarga kami. "Aku akan menjauh," kataku cepat. "Bukan menjauh dariku," jawabnya. "Tapi kamu harus belajar mengendalikan dirimu." Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin semua ini menghancurkan hubunganmu dengan ayahmu." Nama ayah kembali disebut, dan kali ini terasa seperti alarm keras di kepalaku. Aku membayangkan wajah ayah jika ia tahu semuanya. Kepercayaan yang ia berikan kepadaku, kepercayaan yang ia berikan kepada Rina, semua bisa runtuh. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan kepala penuh suara. Untuk pertama kalinya, aku mempertanyakan bukan hanya perasaanku, tapi diriku sendiri. Apakah ini cinta atau hanya pelarian dari kehilangan? Apakah ini keinginan atau sekedar kebutuhan akan sosok yang mengisi kekosongan? Dan semakin aku berpikir, semakin aku takut pada jawabannya. Karena satu hal, jelas, konflik ini tidak lagi hanya tentang rasa yang salah. Ini tentang batas yang terus diuji. Tentang kepercayaan yang berada di ujung tanduk. Tentang rumah yang perlahan berubah menjadi medan perang sunyi. Dan dengan ayah yang akan pulang 3 hari lagi, aku tahu sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk meledak. Hari kepulangan ayah tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Rina bangun lebih awal. Ia memasak makanan favorit ayah, rendang dan sayur asam. Aroma bumbu memenuhi seluruh ruangan. Tapi bagiku, bau itu justru terasa menyesakan, karena aku tahu hari ini segalanya bisa berubah. Aku menghindari berada terlalu lama di dapur. Setiap kali berpapasan dengan Rina, kami hanya saling menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. Tidak ada lagi pembicaraan panjang seperti malam saat listrik padam. Tidak ada lagi diskusi tentang batasan. Yang ada hanya jarak yang belum benar-benar sembuh. Jarak. Menjelang sore, suara mobil ayah terdengar masuk ke halaman. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Rina berdiri di ambang pintu, mencoba tersenyum seperti biasa. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Ayah," turun dari mobil dengan wajah lelah tapi bahagia. "Rumah terasa beda kalau kalian berdua menyambut begini," katanya sambil tertawa kecil. Kami tersenyum tipis. Aku bisa melihat Rina berusaha terlihat normal. Malam itu, kami makan bersama. Ayah bercerita tentang pekerjaannya di luar kota. Tentang hotel yang tidak nyaman, tentang proyek yang hampir gagal. Biasanya aku hanya mendengar setengah hati, tapi malam itu aku hampir tak mendengar apapun. Fokusku hanya pada 2 hal, tatapan Rina yang terlalu berhati-hati dan rasa bersalah yang semakin menumpuk di dadaku. Selesai makan, ayah masuk kamar untuk mandi. Aku membantu Rina membereskan meja. Kami berdiri bersampingan di dapur. Canggung. Hening. Piring yang beradu terdengar terlalu keras di telingaku. Tiba-tiba, ayah kembali keluar. Mungkin hendak mengambil handuk yang tertinggal.
Ia berhenti di ambang pintu dapur. Matanya menyapu kami berdua. "Ada yang aneh?" katanya pelan. Kami langsung menoleh. "Aneh?" tanyaku pura-pura tidak mengerti. Ayah menatapku lalu menatap Rina. "Kalian seperti orang asing?" Jantungku seperti berhenti sepersekian detik. Rina berusaha tersenyum. "Tidak kok, Mas. Biasa saja." Ayah tidak terlihat yakin. Ia melangkah lebih dekat. "Ada apa selama saya pergi?" Keheningan jatuh begitu berat. Aku bisa merasakan nafas Rina berubah. Ia menggenggam ujung lap di tangannya lebih erat. Ayah bukan orang yang mudah